yang mengalami luka akibat insiden ini. Para korban tersebut yakni 5 petugas gereja dan juga 4 jemaat. Jumlah ini kemudian bertambah 5 orang sehingga total menjadi 14 orang. Pada tanggal 28 April 2021, terjadi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Serangan ini menyebabkan 14 orang luka-luka sekaligus 2 orang pelaku bom bunuh diri tewas. Pelaku merupakan pasangan suami istri dan motif mereka yaitu balas dendam dan agama. Peristiwa mengerikan ini seolah membuka kembali memori kita akan serangkaian tindakan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun lalu. Seperti bom Tamrin tahun 2016 dan bom Surabaya pada tahun 2018. Menurut laporan Global Index Terrorism atau GTI tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace atau EIP menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di posisi keempat. Lalu, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Why? Setelah diteliti dan diselidiki, di Indonesia masih banyak paham radikalisme yang berkembang dan itu merupakan alasan yang kuat dari peristiwa serangan teroris di Indonesia. Profesor Musda Mulia dalam artikelnya Perempuan dalam Gerakan Terorisme menjelaskan bahwa tindakan terorisme di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam hal pelakunya. Lalu, apa itu radikalisme? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Artinya, radikalisme mengajarkan kita melakukan perubahan dengan cara kekerasan. Sudah tentu itu sangat melanggar norma dan hukum kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi paham radikalisme ini? Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya. Namun, rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemudi dan pemuda. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme, agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan agent of change bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya, sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tuanya, tentu agar nanti tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme. Saya, Arif Setiawan, Prodi Teknik Elektro. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.